Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-44. Kita ke depan ini akan melakukan kajian secara serial terhadap sebuah tema yang sangat menarik yang diusulkan oleh salah seorang kawan kita di dalam forum kita, yaitu kajian tentang hadis. Saya kemudian menyiapkan beberapa episode ke depan sekaligus untuk mengklarifikasi beberapa anggapan yang disampaikan kepada saya, ya, bahwa saya ini dikira anti hadis, saya dikira menafikan hadis. Ya, sesungguhnya itu tidak benar, ya. Ini akan saya gunakan untuk melakukan klarifikasi, ya, sekaligus sambil kita mempelajari bagaimana sih sejarah penulisan hadis itu sampai kemudian nanti kita akan melakukan kajian-kajian studi kasusnya. Sekaligus supaya kita bisa mengambil sikap yang proporsional terhadap sumber hukum yang kedua ini, yaitu al-hadis. Nomor satu Al-Quran, nomor dua adalah al-hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Seperti biasa kita akan melakukan kajiannya dari berbagai sudut pandang secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh, yang holistik, yang kokoh sehingga kita bisa mengambilnya sebagai hujah. Kita akan mengambil dari Al-Quran Al-Karim sebagai sumber yang otoritatif. Yang kedua, kita akan mengambil catatan dari hadis itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan mengambil bukti-bukti sejarah ketika bukti-bukti itu ada ditinggalkan sebagai jejak sejarah. Oke sahabat sekalian, kita mulai dari sumber yang paling otoritatif di dalam Islam, yaitu informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan hierarki sumber hukum di dalam Islam. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah dan diabadikan, tercatat di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu sekalian. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sangat tegas dan lugas Allah memberikan tuntunan kepada kita di dalam mengambil sumber hukum. Bahwa sumber hukum yang pertama adalah atiullah. Taat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti firman-firman Allah di dalam kitab suci. Yang kedua, wa atiur rasul. Dan ikutilah, taatilah Rasulullah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sunnahnya, keteladanan beliau. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum. Dan para ulama, para ahli, para pakar di bidang masing-masing di antara kalian. Kata ulil amri, ya, kata amri itu kadang dimaknai sebagai penguasa, pemerintah. Tetapi amr itu juga bisa bermakna urusan. Ulil amri adalah orang yang pakar di bidang urusan masing-masing. Ada ulil amri di bidang bahasa, ya, pakar bahasa. Ada ulil amri pakar di bidang sejarah, pakar di bidang ilmu astronomi, di bidang sains, ya, di bidang ilmu sosial, politik dan sebagainya. Itu masuk di dalam kategori ulil amri. Nah, umat Islam diperintahkan oleh Allah di dalam menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita ini dengan merujuk pada hierarki sumber hukum yang seperti itu, Quran, Sunnah, dan Ulil Amri.
Setelah kita mengambil rujukan dari dalam Al-Quran Al-Karim, maka mari kita dengarkan atau kita baca dari hadis bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengambil rujukan atau sumber hukum itu. Bahwa Rasulullah mewariskan dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai rujukan yang pertama, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, kita bisa membacanya dalam sebuah hadis berikut ini. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Al-Hakim. Hadis ini memberikan pedoman dan penegasan yang seiring, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim dengan hierarki tadi itu, Al-Quran, sunnah Rasul, dan ulil amri. Di hadis ini Rasulullah memberikan bimbingan, ya, keteladanan, informasi sebagian dari apa yang diajarkan di dalam surat An-Nisa 59 itu, bahwa beliau mewariskan dua hal yang jika kita berpegang kepadanya maka kita akan selamat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Bukan al-hadis tetapi sunnah Rasul. Nanti kita akan mengkaji apa bedanya sunnah dan hadis itu. Tetapi teks di dalam hadis ini adalah kitab Allah was sunnah Rasul. Dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah, ya. Kita menerima ini karena hadis ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi inline, tidak ada pertentangan. Kita mengambil hadis ketika hadis itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Meskipun terjadi perbedaan pendapat terhadap hadis ini dikarenakan tidak diriwayatkan oleh hadis yang grade-nya paling tinggi, misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Melainkan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, ya, karyanya, dan kemudian diriwayatkan kembali, dikutip kembali oleh Al-Hakim. Nanti kita bahas tentang ini di bagian berikutnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini adalah Rasulullah digambarkan oleh hadis mewariskan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai sumber rujukan. Kemudian yang ketiga, digambarkan di dalam hadis juga bahwa Rasulullah itu membolehkan ijtihad. Yaitu kalau di dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi disebut sebagai pendapat ulil amri, pendapat ahli di bidangnya. Nah, ada sebuah hadis yang menceritakan Rasulullah membolehkan seorang sahabat melakukan ijtihad ketika peristiwa yang dihadapi untuk dihukumi, ya, ditetapkan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun tidak terdapat di dalam sunnah Rasul. Maka yang harus dilakukan oleh sahabat ini adalah berijtihad dengan pikirannya sendiri. Nah, Rasulullah bercerita tentang itu diriwayatkan dalam sebuah hadis berikut ini. Dialog Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi SAW bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Mu'adz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk pundaknya seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhoi Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dijadikan pegangan oleh para ulama bahwa ijtihad itu dibenarkan oleh Rasulullah. Dan ketika ditarik ke sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran, memang juga dibenarkan. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa 59 tadi, bahwa hierarkinya itu ada 3. Kitab Allah, ya, Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, dan ulil amri.
Nah, di level ulil amri inilah terjadi ijtihad itu. Yang oleh Al-Quran digambarkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika terjadi perbedaan di kalangan ulil amri, di kalangan para ulama, ya ijtihadnya berbeda-beda, maka kembalikanlah rujukannya kepada sunnah Rasul dan kepada Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat sekalian, dengan mengambil 3 rujukan ini, kita mendapatkan kesimpulan yang kokoh, yang kuat, bahwa di dalam Islam itu hierarkinya adalah 3, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijtihad. Itu diinformasikan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam kitab suci, maupun di dalam hadis sendiri oleh Rasulullah yang mewariskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, ditambahi lagi kisah ijtihad dialog Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan yang kokoh. Oke, sekarang kita lanjutkan kajian kita, progres untuk melihat catatan sejarah. Bagaimana sih munculnya penulisan hadis itu? Apakah sama sejarahnya pencatatan tentang hadis itu dengan Al-Quran Al-Karim? Di episode-episode yang lalu kita sudah melakukan kajiannya secara serial tentang munculnya tulisan Al-Quran dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, kemudian dibentuk atau diwujudkan dalam bentuk mushaf Utsmani yang diturunkan sampai sekarang, diwariskan kepada kita semua sekarang. Dan menariknya, sejarah penulisan Al-Quran itu menurunkan atau memunculkan, meninggalkan jejak-jejak sejarah dalam bukti-bukti artefak, yaitu bentuknya manuskrip-manuskrip. Itu menjadi penguat yang sangat kokoh dikarenakan kita bisa melihat secara langsung peninggalan sejarah dari zaman Rasulullah, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian dari zaman-zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, di mana ada bukti sejarahnya bahwa Al-Quran itu dituliskan. Bukan hanya diceritakan melalui riwayat-riwayat, melainkan ada manuskripnya. Ada puluhan manuskrip yang sudah kita bahas di episode yang lalu, di antaranya adalah manuskrip Sana'a yang ditemukan di Yaman, ya, sebuah fragmen Al-Quran yang kontroversial dikarenakan ada beberapa varian di situ. Dan kemudian ditemukan manuskrip Birmingham yang ternyata lebih tua dari manuskrip Sana'a. Kalau manuskrip Sana'a itu berasal dari zaman Khulafaur Rasyidin, zamannya sesudah Utsman bin Affan, maka manuskrip Birmingham ini ketika diukur umurnya dengan menggunakan carbon dating, ya, penanggalan karbon, ternyata disimpulkan berasal dari zamannya Rasulullah. Jadi ada bukti sejarah bahwa Al-Quran itu memang dituliskan mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman-zaman berikutnya. Nah, apakah pencatatan hadis itu juga meninggalkan jejak sejarah yang sama? Ternyata tidak. Secara pendekatan kesejarahan, tidak ditemukan satu artefak pun, satu manuskrip pun dari zaman Rasulullah, juga dari zaman Khulafaur Rasyidin. Ternyata jejak sejarah penulisan hadis itu muncul di zamannya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu setelah zamannya masa-masa awal keislaman. Nah, mari kita telusuri jejak sejarahnya seperti apa, mulai dari zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman khalifah-khalifah setelah itu. Yang pertama, mari kita coba telusuri jejak sejarah penulisan hadis di zamannya Rasulullah masih hidup. Bagaimana catatan-catatan sejarah maupun catatan hadis sendiri yang menceritakan tentang sikap Rasulullah terhadap penulisan hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan di Sahih Muslim nomor 5326. Haddatsana Haddabu bin Khalid Al-Azdi, haddatsana Hammamu an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu wa hadithu anni wala haraja wa man kadzaba alayya qala hammam ahsibuhu qala muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minnar. Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al-Azdi
telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dihapuskan. Dan ceritakanlah dariku, dan tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atas namaku, Hammam berkata, aku kira dia Zaid berkata, dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 5326. Hadis ini sangat menarik karena diceritakan dalam Sahih Muslim. Ya, tingkat keterpercayaannya dalam ilmu hadis itu sangat tinggi. Apa yang diceritakan oleh hadis ini? Rasulullah melarang para sahabat untuk menuliskan kata-kata beliau selain Al-Quran Al-Karim, yang waktu itu memang sedang diwahyukan dan sedang dituliskan, dikodifikasi. Setiap turun ayat Al-Quran, Rasulullah meminta ke sejumlah sahabat untuk menuliskan itu. Maka Rasulullah melarang, jangan tuliskan selain Al-Quran. Itu bisa merancukan Al-Quran, ya, wahyu yang sedang dikodifikasi. Nah, maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang sudah terlanjur menulis, kalau terlanjur menuliskan maka hapuskan. Diperbolehkan menceritakan saja, tetapi jangan kemudian mengatasnamakan sesuatu yang tidak aku katakan. Poin pentingnya adalah hadis ini melarang penulisan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, termasuk perbuatan beliau, dan hal-hal apa saja yang dari beliau, dikarenakan ditakutkan akan merancukan Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi clear, sesungguhnya perintah Rasulullah untuk menghapuskan semua tulisan selain Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri turun dan ditulis di berbagai macam media. Sejumlah sahabat menambahkan catatan-catatan dari penjelasan Rasulullah. Kata Rasulullah, hapuskan, nanti itu dikira sebagai ayat, sebagai firman Allah juga. Dihapuskan semuanya. Kalau sudah terlanjur menulis, hapuskan. Boleh diceritakan saja. Ya, itu poin yang pertama. Di zaman Rasulullah, Rasulullah memerintahkan untuk menghapuskan semua tulisan yang kemudian kita kenal sebagai hadis itu. Nah, berikutnya bagaimana di zaman setelah Rasulullah wafat? Di zaman 4 khalifah yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin itu. Di zamannya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ditemukan juga jejak catatan sejarahnya, tapi tidak ditemukan manuskripnya. Ya, sama dengan zaman Rasulullah, memang tidak ditemukan manuskrip hadis dari zaman Rasulullah. Yang ditemukan adalah manuskrip Al-Quran, fragmen Al-Quran dari zaman Rasulullah. Nah, di zaman Khulafaur Rasyidin ini muncul beberapa catatan yang dituliskan oleh para ulama hadis, para ahli sejarah. Diceritakan dalam sejarah, dalam sejumlah buku, bahwa para Khulafaur Rasyidin ini juga melanjutkan kebijakan dari Nabi untuk melarang menuliskan. Bahkan nanti ada yang mengatakan atau melarang untuk menyampaikan. Kenapa? Dikarenakan terjadi kerancuan, perbedaan baca, dan masalah-masalah terkait dengan Al-Quran Al-Karim yang waktu itu sedang dalam proses kodifikasi, melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq misalnya, sebagai khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah hanya 2 tahun. Rasulullah wafat tahun 632 dan kemudian digantikan oleh beliau dan menjadi khalifah selama 2 tahun saja, dari 632 sampai 634. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau melarang untuk menyampaikan hadis itu. Ini diceritakan di dalam sebuah buku karya Al-Zahabi, yaitu sebuah buku yang berjudul Tadhkirah Al-Hufaz. Di halaman 5 kita menemukan cerita tentang itu, bahwa Umar mengumpulkan umat Islam dan kemudian melarang penulisan hadis itu, bahkan melarang menyampaikannya. Begini redaksinya. Al-Zahabi dalam Tadhkirah Al-Hufaz meriwayatkan bahwa Abu Bakar setelah Nabi wafat mengumpulkan kaum muslimin lalu berkata, yang artinya,
Sesungguhnya kamu menceritakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis yang kamu berselisih padanya. Dan orang-orang sesudah kamu akan lebih berat lagi memperselisihkannya. Maka janganlah kamu menyampaikan sesuatu dari Rasulullah. Siapa yang bertanya kepadamu, maka katakan antara kami dan kamu adalah kitab Allah. Maka halalkanlah apa yang dihalalkannya dan haramkanlah apa yang diharamkannya. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu muncul perselisihan pemahaman. Di dalam Quran saja muncul perselisihan pemahaman itu, catatan-catatan para sahabat itu memiliki versi yang berbeda-beda yang nantinya kemudian disatukan ya dalam sebuah dewan penulisan Mushaf Utsmani, kemudian selesai di zamannya Khalifah Utsman. Nah, apalagi hadis itu terjadi banyak perselisihan pendapat. Sahabat A mengatakan Nabi mengatakan begini, sahabat B menceritakan enggak, Nabi itu mengatakan begitu dan seterusnya. Maka Abu Bakar mengambil kebijakan melanjutkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Bahwa perselisihan ini jangan dilanjutkan. Jangan diceritakan lagi dari Rasulullah yang nanti ini menjadi perselisihan lebih panjang di generasi berikutnya. Cukup katakanlah antara aku dan kamu ada kitab Allah. Apa yang dihalalkan oleh kitab Allah ini ya kita halalkan juga, apa yang diharamkan yaitu tentu saja diharamkan. Semuanya bersumber kepada kitab Allah. Ini di zamannya Abu Bakar. Kemudian di zaman berikutnya lagi adalah zamannya Umar bin Khattab. Begitu Abu Bakar wafat dilanjutkan oleh Umar yang berkuasa selama kira-kira 10 tahun. Mulai dari zaman wafatnya Abu Bakar ya 634 sampai 644 Umar bin Khattab berkuasa atau menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin. Dan ternyata beliau melanjutkan kebijaksanaan atau kebijakan dari Abu Bakar itu, melarang menyampaikan hadis. Ini dituliskan atau diceritakan di dalam buku yang sama, Tadhkirah Al-Hufaz halaman 6. Di sana redaksinya seperti ini. Al-Dhahabi juga meriwayatkan dari Qarazoh. Qarazoh berkata, ketika berkunjung ke Irak, Umar berjalan bersama kami lalu berkata, yang artinya, maka jangan kamu cegah mereka dengan hadis-hadis yang akan menyibukkan mereka. Cukuplah mereka dengan Al-Quran dan sedikitkan riwayat dari Rasulullah. Dan saya adalah syarikatmu, akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Tatkala penduduk Irak bertemu dengan Qarazoh, mereka berkata, sampaikanlah hadis kepada kami. Qarazoh berkata, Umar melarang kami menyampaikan hadis. Sangat jelas Umar bin Khattab melarang untuk menyampaikan hadis, bahkan bukan cuma menuliskannya, menyampaikan hadis. Karena terjadi perselisihan yang sangat tajam. Dan kemudian ini dilanjutkan lagi pada khalifah berikutnya yaitu Utsman bin Affan. Nah, di sini semakin besar itu perpecahan dan perselisihannya sehingga digambarkan Utsman bin Affan itu nantinya terbunuh juga ya dikarenakan perselisihan dan perpecahan. Dan poin penting di zamannya Utsman bin Affan itu fokusnya ternyata salah satunya yang paling mendasar adalah melakukan kodifikasi dan penyusunan kembali yang disebut sebagai Mushaf Utsmani itu. Al-Quran yang ditulis secara terpisah-pisah di dalam lembaran kulit binatang, di dalam pelepah kurma, di batu dan sebagainya itu kemudian disatukan dalam sebuah mushaf oleh sebuah dewan yang dibentuk di zamannya Utsman bin Affan. 12 orang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Silahkan yang belum mengikuti kisah ini atau kajian ini silahkan melihat atau menyimak di episode yang lalu. Kita sudah membahas itu. Poin penting yang ingin saya tunjukkan adalah zamannya Utsman bin Affan fokusnya adalah penyusunan mushaf Quran waktu itu. Sehingga beliau tidak memberikan perhatian kepada penulisan hadis, riwayat-riwayat dari Rasulullah itu. Itu menjadi pengetahuan para sahabat yang terjadi perselisihan sangat tajam selain waktu itu perselisihan terhadap mushaf Quran itu.
Nah, di zamannya Utsman bin Affan diselesaikan perselisihan tentang Quran, cara bacanya, ya, titiknya, harokatnya dan sebagainya, itu diselesaikan di zamannya Utsman bin Affan. Dan kemudian dilanjutkan setelah itu, ya, di zamannya Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun antara tahun 644 sampai 656. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun, yaitu dari 656 sampai 661. Di zamannya Ali bin Abi Thalib ini perpecahan para sahabat semakin besar, semakin lebar, sehingga Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun itu disibukkan oleh perang saudara di antara umat Islam. Maka tidak ada perhatian untuk mengurusi perbedaan perselisihan pendapat terkait dengan hadis, apalagi penulisannya. Tetapi sudah terselesaikan soal Qur'annya. Oke ya sahabat sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan dari zamannya Khulafaur Rasyidin ini, bahwa penulisan hadis tidak dilakukan di zamannya Rasulullah, ya, bahkan dilarang. Dilanjutkan kebijaksanaannya itu atau kebijakannya itu sampai zamannya Khulafaur Rasyidin. Nah, kita juga tidak menemukan manuskrip sedikit pun fragmen dari naskah-naskah terkait dengan hadis itu. Berbeda dengan Al-Quran yang ditemukan naskahnya atau fragmen manuskripnya. Ya, ada puluhan, lebih dari 60 yang tersimpan di berbagai museum di seluruh dunia. Ada di Inggris, ada di Jerman, ada di Turki, ada di Maroko dan sebagainya dan sebagainya. Sudah kita bahas di episode yang lalu. Nah, barulah di zamannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah terpikirkan untuk menelusuri soal hadis itu. Bermunculan sejumlah ulama yang memiliki kepedulian untuk menelusuri hadis itu. Di zaman itu bermunculanlah ulama-ulama mazhab misalnya. 2 ulama mazhab muncul di zamannya Bani Umayyah dan 2 ulama lainnya terkait dengan mazhab ini muncul di zamannya Bani Abbasiyah. Mereka mencoba menyusun satu kitab atau pembelajaran terkait dengan fikih, ya, ulama fikih yang menelusurinya melalui hadis-hadis. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis itu di zamannya Bani Umayyah itu. Ulama mazhab yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang lahir di Kufah dan kemudian banyak berkarir di Baghdad. Beliau adalah pendiri mazhab yang tertua, yaitu mazhab Hanafi. Nah, di zamannya beliau mengajarkan bagaimana fikihnya Rasulullah dulu melakukan berbagai macam aktivitas peribadatan, sholatnya, zakatnya, puasanya, cara berwudunya, cara bertayamum dan sebagainya. Beliau adalah ulama fikih yang mendasarkan pada hadis-hadis yang belum ada catatannya waktu itu, tapi ditelusuri, ya, dari para periwayat yang meriwayatkannya. Nah, menariknya beliau yang lahir di tahun 80 Hijriah dan wafat di tahun 150 Hijriah sesungguhnya tidak memiliki karya tulis. Jadi pelajaran-pelajaran fikih yang diajarkan kepada ribuan muridnya itu tidak tercatat dalam bentuk buku. Itu dalam catatan sejarah disebut sebagai 80 tahun sesudah zamannya Nabi. Ya, jadi beliau lahir 80 Hijriah sampai 150 Hijriah, berarti usianya kira-kira sekitar 70 tahun. Nah, dalam masa usia beliau itu, beliau mengajarkan banyak pelajaran fikih berbasis kepada hadis-hadis. Tetapi beliau tidak memiliki karya tulis. Dan barulah dituliskan oleh muridnya di generasi berikutnya, pelajaran dari Imam Abu Hanifah itu menjadi sebuah kitab fikih. Artinya apa? Secara sederhana bisa dikatakan pada 100 tahun setelah zamannya Nabi ternyata belum ada buku hadis yang bisa dijadikan rujukannya, meskipun saat itu sudah ada mazhab tertua yaitu mazhab Hanafi. Barulah ditulis oleh murid-muridnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, muncullah mazhab berikutnya yaitu mazhab Maliki, yang diajarkan, ya, ilmu fikihnya itu oleh Imam Malik bin Anas. Beliau hidup di Madinah. Di generasi berikutnya terpaut berapa puluh tahun dibandingkan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 90 Hijriah dan wafat tahun 174 Hijriah.
usianya kurang lebih 84 tahunan pada waktu itu. Nah, beliau lahir di Madinah, wafat di Madinah, banyak mengajar di sekitar Madinah itu banyak muridnya. Nah, beliau menulis sebuah kitab, bukan kitab hadis sesungguhnya, tetapi adalah kitab tentang fikih. Baru di tahun inilah, ya di eranya Imam Malik inilah muncul sebuah kitab di mana di dalamnya itu terdapat banyak hadis. Di mana hadis itu menjadi rujukan beliau untuk menyampaikan pelajaran fikih, ilmu fikih. Ada sekitar 1.300-an hadis yang dirujuk oleh beliau untuk menjelaskan tentang tata cara atau fikih peribadatan itu. Nah, beliau menulis sebuah buku namanya Al-Muwatta. Ini diwariskan kepada kita semua Al-Muwatta itu, tetapi sesungguhnya bukan murni kitab hadis, melainkan kitab fikih yang memuat 1.300-an hadis, di mana ketika dikritisi atau dikaji kembali, kira-kira yang disahihkan itu hanya sekitar 500-an hadis. Jadi bercampur di situ, ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif yang digunakan oleh beliau lebih untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah memberikan tata cara peribadatan itu. Dua, ya. Ini semuanya muncul di zamannya kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah itu beralihlah Bani Umayyah ini ya berkuasa selama 90 tahun. Mulai dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 130 Hijriah. Nah, Imam Malik itu kalau kita ukur dari zamannya Rasulullah kira-kira 150 tahun. Karena beliau hidup di zaman atau dari tahun 90 Hijriah sampai 174 Hijriah. Dan setelah umur dewasa kira-kira di pertengahan itu barulah berkarya menulis kitab yang namanya Al-Muwatta yang memuat sejumlah hadis itu. Maka sahabat sekalian, ini menjadi bukti pertama, jejak sejarah pertama tentang munculnya catatan ya penulisan hadis itu 150 tahun sesudah zamannya Nabi, di mana sebelumnya itu diriwayatkan secara lisan. Nah, kemudian di dinasti berikutnya yaitu dinasti Abbasiyah muncullah mazhab yang ketiga dan keempat, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Hambali. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah di Palestina, di Gaza, dan kemudian wafat di Kairo di Mesir pada tahun 204. Makamnya ada di Kairo. Ya, saya pernah tinggal di Kairo dan kemudian sempat juga berziarah ke makam beliau di Kairo. Nah, beliau adalah pendiri mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i ini memiliki sejumlah karya tulis, ya, melahirkan kitab-kitab fikih, di antaranya misalnya kemudian Ar-Risalah, kemudian Ikhtilaful Hadis, ya ada sejumlah karyanya yang ketika kita pelajari sesungguhnya lebih bercerita tentang pelajaran atau ilmu fikih seperti yang disampaikan oleh imam-imam mazhab sebelumnya, tetapi menggunakan sejumlah hadis yang belum disistematikan, yang belum dikriteriakan dan dengan metodologi yang ketat misalnya. Lebih bercerita kepada pelajaran fikih, ilmu fikih dengan bersumber kepada hadis. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah Imam Syafi'i ini muncullah mazhab Imam Hambali yang beliau juga salah satunya berguru kepada Imam Syafi'i itu. Beliau lahir di tahun 164 Hijriah. Ya, jadi lebih 14 tahun setelah lahirnya Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Jadi eranya adalah kira-kira 200 tahun setelah zamannya Rasulullah. Beliau lahir di Turkmenistan dan wafat di Baghdad. Nah, beliau kemudian juga meninggalkan karya tulis ya dalam bentuk kitab yang disebut sebagai Musnad Ahmad bin Hambal itu. Nah, di kitab karya beliau inilah baru terlihat ada sistematika terhadap penulisan hadis itu. Maka disebut sebagai musnad. Musnad itu adalah bentuk penulisan kitab hadis dengan berdasar pada periwayatnya. Jadi di dalamnya misalnya ada hadis-hadis yang dikelompokkan bersumber dari Abu Bakar. Musnad Abu Bakar. Dikelompokkan ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Maka disebut sebagai Musnad Umar bin Khattab. Ada Musnad Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan tokoh-tokoh sesudahnya Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan seterusnya.
itu dikelompokkan, ya, dikelompok-kelompokkan dan terasa sistematika dari penulisan hadis yang disajikan di dalam Musnad Ahmad bin Hambal itu. Ini 200 tahun setelah zamannya Rasulullah. Nah, setelah zamannya 4 mazhab ini barulah muncul karya-karya tulis dari para ulama hadis yang lebih tersistematika dan terstruktur sehingga bisa disebut sebagai kitab hadis yang kita terima warisannya sampai sekarang dijadikan rujukan bagi ulama-ulama yang ingin mengambil hadis yang sudah diseleksi dengan baik. Ada kelompok 6 kitab yang disebut sebagai Kutubus Sittah. 6 kitab rujukan hadis, ya, yang diwariskan kepada kita dan banyak dirujuk oleh para ulama terkait dengan hadis itu. Yang tertinggi adalah Sahih Bukhari, kemudian ada Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Ini disebut sebagai Kutubus Sittah yang memiliki grade keterpercayaan, tingkat kesahihan, urut mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 itu. Selain Kutubus Sittah yang 6 itu, kemudian ada yang menambahkan menjadi 9 yang disebut sebagai Kutubut Tis'ah, kitab yang 9. Jadi selain 6 ditambahkan 3 lagi kitab yang muncul sebelumnya yang tadi kita sudah ceritakan dari zamannya 4 mazhab itu, yang sesungguhnya kitabnya belum bisa disebut sebagai kitab hadis yang terstruktur, melainkan lebih bersifat ilmu atau pelajaran ilmu fikih. Tetapi banyak menggunakan hadis di sana yang belum terseleksi dengan baik grade kesahihannya. Satu adalah dari kitab Imam Malik yaitu Al-Muwatta, dan yang kedua adalah Musnad Ahmad bin Hambal, dan yang ketiga adalah Sunan Ad-Darimi. 9 ini dijadikan rujukan, ya. Ada kelompok atau ada sebagian dari kita yang mengambil bukan 6 tapi 9. Tetapi ada yang mengatakan enggak, 6 itu yang paling kuat. Dan lebih kuat lagi adalah yang 2, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Selebihnya akan kita kaji di episode yang berikutnya. Bagaimana tentang kesahihan dan grade-grade, ya, kualitas dari berbagai macam hadis itu ketika dijadikan rujukan untuk mengambil sumber hukumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya ceritakan terkait dengan penulisan hadis ini memberikan gambaran dan pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.